8C. Kita sekarang akan belajar Pitagoras, oke? Nah, kenapa belajar Pitagoras, Mem? Kemarin kita belajar lingkaran. Jadi, nanti di lingkaran selanjutnya kita akan memerlukan rumus Pitagoras. Jadi kita belajar Pitagoras dulu, oke? Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, itulah yang akan kita bahas. Kita lanjut. Inilah segitiga siku-siku. Kenapa dia dikatakan segitiga siku-siku? Karena dia memiliki siku atau salah satu sudutnya adalah sudut 90 derajat. Nah, dalam teorema Pitagoras akan ada 3 sisi yang kita kenal. Yang pertama, sisi tegak. Yang kedua, sisi datar. Dan yang ketiga, sisi miring atau hipotenusa. Ingat, sisi tegak dan sisi datar adalah yang mengapit yang mengapit sudut siku-sikunya. Jadi selain itu adalah hipotenusa, artinya jangan terbalik. Mana sisi tegak, mana sisi datar, mana sisi miring. Oke, kita lanjut. Rumus daripada Pitagoras. Hipotenusa kuadrat atau sisi miring kuadrat itu didapat dari sisi tegak kuadrat tambah datar kuadrat. Mem, kenapa Mem tidak pakai huruf? Kalau Mem pakai huruf, nanti huruf diubah kamu tidak paham. Jadi ingat bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah datar kuadrat. Nah, kalau ditanya tegak kuadrat tinggal kamu geser ke sini. Miring kuadrat dikurang datar kuadrat. Jika ditanya datar kuadrat tinggal miring kuadrat dikurang tegak kuadrat. Ingat, karena ini masih kuadrat, saat hasil terakhir kau harus akarkan. Kalau mulai dari awal pun kamu akarkan, boleh saja. Lanjut. Contoh, jika panjang sisi AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 4 cm, tentukan panjang BC. Jadi kamu lihat dulu BC ini apa? BC ini yang ini. Ingat ya, BC sisi miring, hanya sisi miring yang tidak mengapit sudut siku-siku. Berarti udah jelas di sini BC adalah miring. Bukan karena dia miring ya nak ya. Jangan nanti setiap yang miring kau bilang sisi miring. Oke, jadi BC sama dengan Mem langsung pakai akarnya. Jadi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, AC-nya 4, AB-nya kuadrat. Sisi tegak dan sisi datar. Akar 14 tambah 9. Oke. Sorry, 14 ini 16 ya nak. Mem salah ketik. Akar 16 tambah 9 yaitu 25. Akar 25 yaitu 5. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ini ya. Segitiga EFG siku-siku di E diketahui panjang sisi miring. Dikatakan dia siku-sikunya di sini. Jangan karena kamu lihat EG ini miring maka kamu katakan ini sisi miring, bukan. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan bahwa sisi yang mengapit siku-siku adalah tegak dan datar. Berarti otomatis ini tegak, ini datar. Kalau ini tegak boleh Mem, boleh. Ini datar boleh Mem, boleh. Sudah? Yang tidak boleh terbalik itu adalah sisi miring. Oke? Jadi selain daripada itu adalah sisi miring. Jadi mana sisi miring? FG. Itulah sisi miring. Jadi di sini FG sama dengan 10 cm. Dan EF sama dengan 6 cm. Sudah? Hitunglah panjang sisi EG. Berarti EG ini boleh tegak, boleh datar, terserah ya, karena rumusnya sama. Nah, kita mulai dari FG kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah EG kuadrat. Mem kok nggak langsung tadi pakai rumus tegak? Boleh. Dari sini pun boleh, tinggal kamu geser. Paham? Nah, FG itu 10 kuadrat sama dengan EF itu 6 kuadrat tambah EG kuadrat. EG kuadrat ini tidak dikasih tahu, maka EG kuadrat sama dengan tinggal pindah ke sini 100 dikurang 36 sama dengan 64. Ini EG kuadrat ya, bukan EG. Oke, ingat. Jadi EG sama dengan
Akar 64 sama dengan 8. Jadi bisa langsung kamu bikin rumusnya. Miring ini kan miring kan? Miring kuadrat dikurang datar kuadrat. Bisa langsung. Oke nak ya. Tapi bisa dari sini aja mulainya. Aku males mem ngapal-ngapal 3 rumus, satu aja ku hafal. Tinggal ku geser boleh. Oke. Lanjut. Sekarang kita dengan menggunakan prinsip kebalikan atau dalil Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga itu merupakan segitiga lancip atau tumpul. Nah, jadi kalau dia A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, itu adalah siku-siku. Ingat, A kuadrat ini adalah sisi miring. Ingat ya, ini sisi miring. Jadi A itu sama dengan sisi miring. Jadi istilahnya sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah datar kuadrat. Itu jika sama dengan maka itu siku-siku. Nah, jika sisi miring kuadrat lebih besar dari tegak kuadrat tambah datar kuadrat, itu tumpul. Tapi kalau sisi miring kuadrat lebih kecil daripada tegak kuadrat tambah datar kuadrat, itu lancip. Contoh, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8, 7, 12. Mem, dari mana kita tahu yang mana sisi miring? Tadi kan sisi miring itu yang di sebelah kiri. Perhatikan angka yang paling panjang. Jadi sisi terpanjang itu pasti sisi miring. Jadi ini sisi terpanjang 12, maka inilah sisi miring. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Miring kuadrat 12 kuadrat 144 sama dengan tegak kuadrat 7 kuadrat tambah datar kuadrat 8 kuadrat. Mem, kalau ini terbalik enggak apa-apa. Karena tambah. Paham nak? Jadi 144 sama dengan 49 tambah 64. Ternyata 144 itu kan lebih besar tuh dari 113. Maka otomatis segitiga dengan panjang ini 8, 7, dan 12, kalau digambar itu segitiga tumpul, bukan siku-siku. Jadi kalau sama dengan baru siku-siku. Oke nak ya. Jadi sampai sini aja mem jelaskan. Ingat, jangan lupa kamu baca-baca ulang. Kamu boleh hafal ketiga rumus ini atau hanya satu aja tinggal geserkan ya. Terserah. Oke nak ya. Oke, bye. I love you.